Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian. Ya, saya mengundang Ibu NN untuk membuka mute-nya terlebih dahulu. Silakan Bu NN, Shalom. Dibuka mic-nya, Bu. Shalom Pak Frans. Yes, Shalom. Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana kepahitan itu ternyata bikin terpuruk. Silakan Bu NN, bagaimana? Apa yang Anda alami? Oke. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih buat Pak Fran, Bu Eli yang udah memberikan waktu bagi saya. Perkenalkan, nama saya Bu NN, saya dari Semarang. Saya akan bersaksi bagaimana itu mama saya ya. Waktu mengandung saya itu sebenarnya dia udah dalam kondisi sakit yang sangat parah. Mama tuh sakitnya liver atau sakit kuning dulu terkenalnya. Terus mungkin dokter menyarankan untuk dikuburin aja. Tapi mama nggak mau. Saya dapat cerita ini dari seseorang yang sangat dekat dengan mama maupun dengan adik iparnya. Mama tuh titipin nanti anak yang akan lahir ini kepada adik iparnya. Tapi sayang adik iparnya itu sering menolak. Istilahnya nggak mau. Terus terang ya, mamah saya tuh sakitnya sudah sangat parah. Kalau jalan mau pergi bekerja di pasar gitu, dia seringkali jatuh atau bisa ditabrak becak atau sepeda atau motor. Jadi sering ditolong sama orang-orang yang melihatnya. Itu berlangsung katanya sih sering sekali. Sampai kemudian mamah dan adik ipar itu, nanti saya manggilnya mami ya. Itu tuh karena saking akrabnya, mamah itu bilang, saya nitip dong, ini anak yang sedang saya kandung, nanti kalau lahir buat kamu saja. Tapi sayang adik iparnya tuh nggak suka, dia nggak mau. Jadi sampai mama itu beberapa kali berpesan. Mungkin lama-lama adik iparnya tuh terpaksa ya, terima. Ya udah nggak apa-apa dah, istilahnya tak tolongin. Mama bilang, saya nitip ini karena saya merasa saya tuh sudah nggak kuat. Terus ini anak ini kalau lahir buat kamu, karena kamu kan tidak bisa punya anak. Karena mami itu menderita tumor kandungan dan udah diangkat. Jadi pasti nggak bisa. Lah mama bilang, tolong jagain ini anak dan titip. Saya pasti tidak akan bisa melihat serta merawatnya. Mungkin kalau seorang ibu sakit sudah parah itu pasti merasakan ya. Dia tidak akan sanggup. Dan ternyata apa yang dikatakan itu betul-betul terjadi. Saya lahir di sebuah rumah sakit yang terkenal di Semarang. Waktu lahir itu dalam usia kandungan 7 bulan. Saya lahir prematur, berat badan saya hanya 1,7 kilo. Terus kalau orang yang melihat pasti akan, kok kecil ya? Panjangnya itu hanya sebesar botol air mineral 600 mili. Hanya segitu. Dan orang kalau bilang kepala saya itu kecil, bahasa Jawanya cuman sekentos kelopo. Nah, saya terpaksa ditinggal di rumah sakit itu
dijaga oleh seorang suster kepala. Saya masuk inkubator selama 6 bulan. Suster kepala itu kasihan sama saya. Dan dia memberi nama sama saya. Dia juga bercerita kalau 6 bulan tidak boleh ditengok, ditinggal. Diberi asupan susu plus digencer sama vitamin. Supaya saya tetap bisa hidup dan tumbuh berkembang dengan baik. Di sana banyak sekali pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak. Ingin mengadopsi saya. Itu dari berbagai kalangan. Tapi suster ini tetap bilang, tidak boleh karena masih punya papa. Singkat cerita, setelah tiba waktunya, saya dibawa pulang sama papa. Kemudian diberikan pada adik iparnya. Dan saya memanggilnya Mami. Serta yang saya panggil papi itu adalah adik dari papa saya. Kalau papi sangat senang menerima saya dengan sukacita. Tapi lain dengan mami. Mami itu seperti ada penolakan. Terus dengan bertambahnya saya semakin gede. Saya mungkin dulu tidak merasakan ya dengan perlakuannya mami. Karena saya penuh cinta kasih, sukacita dari papi. Cuman lama-lama saya merasakan kok kayak ada yang aneh ya. Saya nggak pernah dianggap betul. Jadi apa yang saya lakukan seringkali itu dianggap salah. Dan dicari-cari kesalahannya. Ternyata hal itu tuh membuat luka batin yang sangat parah. Istilahnya tuh sampai ngoyot, mengakar. Itu berlangsung sampai saya dewasa. Jadi yang saya rasakan tuh kalau sama papi sih it's okay. Karena saya sayang sekali sama papi saya. Kami bisa bersenda gurau, bercerita, ngekek-ngekek bareng. Wah, pokoknya deh. Tapi kalau saya sama mami, nggak bisa. Seperti kayak ada penghalang tembok. Kalau sama mami tuh, kalau orang bilang seperti Tom and Jerry. Nggak pernah akur. Selalu aja berantem. Hal-hal kecil sampai besar. Berantem melulu. Itu membuat saya sakit hati sekali. Kok saya nggak dianggap ya sama mami saya. Terus puncaknya itu tuh Januari 2023. Itu mami mengatakan saya tidak pernah punya anak. Kamu bukan anak saya. Saya tidak suka sama kamu apalagi melihat kamu. Itu betul-betul membuat hati saya hancur. Nangis saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku nek digini terus bisa gila nanti sama lama. Bisa hang. Betul. Itu hati saya tuh remuk redam. Hampir tiap hari saya nangis terus. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Yang saya rasakan di rumah itu seperti di neraka. Atmosfernya itu bukan damai. Tapi, waduh, bawaannya tuh pengennya marah terus. Nggak tahu. Betul-betul itu saya rasanya terpuruk. Nggak ada damai sejahtera, stres saya. Rumah tuh rasanya panas. Pengen saya pergi. Tapi kayak ada yang istilahnya ganduli kaki saya. Saya ingat suami, ingat anak. Itu masih saya ingat, untung. Terus saya sampai suatu saat tuh gini, Tuhan aku naik gini terus. Aku males lama-lama di sini. Males hidup. Karena itu tuh, wah nggak tahu deh.
serba salah semua. Itu tuh pahit sekali hati saya. Betul-betul pahit. Sampai suatu saat itu sahabat saya tuh melihat saya bilang, maaf ya, aku tak bilang. Saya lihat kamu tuh, kamu nek ngomong kok nyolot ya. Kaget saya. Saya tidak pernah menyangka. Ternyata kalau api pahit, itu yang keluar ya pahit semua. Sampai nyolot. Dan saya tuh tidak sadar. Betul-betul tidak sadar. Terus dia bilang, kamu kok nggak kayak biasanya. Mukamu tuh muram. Nggak ada sukacita atau gimana. Waktu dia bilang gitu nangis saya. Saya bilang, ya, karena saya diperlakukan mami seperti ini. Dia sampai kaget luar biasa. Terus dia yang ngingetin saya terus, ayo ke PD Victory. Tapi saya selalu menolak. Di dalam otak saya ingat PD Victory. Tapi kata-kata itu, apa itu? Untuk sampai menemplak hati saya, masuk dalam hati saya. Itu seperti ada jarak. Mungkin orang nek bilang, kamu lagi hun-hun ya? Nggak tahu. Seperti orang hang rasanya. Sampai suatu saat, kalau saya di rumah sendiri, saya bilang, Tuhan saya sudah tidak kuat. Kalau kayak gini terus, bisa tambah stres saya. Nangis saya cuma bisanya nangis. Saya bilang, Tuhan aku angkat tangan, aku berserah wis. Saya sudah betul-betul tidak kuat. Saya takut nek sampai saya jadi penghuni RSJ gimana. Itu yang masuk dalam hati saya. Terus saya bilang sama sahabat saya, yuk datang, ya ajak saya tuh. Suatu saat saya cuma bilang, kalau Tuhan sendiri yang berbicara pada saya akan datang. Tapi kalau tidak, saya tidak mau. Tuh, karena saya bandel juga. Semau gue, saya tuh orangnya. Saya nggak bisa nyalah ke orang ya, karena kalau orang hatinya sudah terluka, itu tuh pahitnya, ya ampun, sedih saya. Terus suatu saat saya di kamar, Tuhan tuh kayak nemplak hati saya. Dia kasih saya Kak Firman, ingetin Firman. Kalau kamu udah bisa memaafkan Mami, itu tuh seperti kamu menarik bara api di atas kepalanya. Terus ingetan lagi juga, Tuhan aja mengampuni lah, mosok kamu kok enggak ngampuni? Tapi ye, itu firman yang masuk itu tuh membuat saya mulai melunak. Saya mulai renungkan. Terus puncaknya itu bulan Oktober 2023. Roh Kudus tuh bilang sama saya, datang. Tak batin, bisa ngomong sopo ki? Apa saya berhalusinasi? Tapi kata-kata itu lembut buat hati saya tuh manis. Itu tidak bisa saya pungkiri. Kayak ada damai yang turun masuk dalam hati saya. Terus saya dengar lagi, datang. Tapi saya tuh kayak masih kayak orang on terus. Dan yang ketiga itu yang benar-benar akhirnya buat saya ngerti. Ini Roh Kudus. Datang sambil nyebut nama saya. Kaget saya. Saya bilang sahabat saya mau datang. Dia tuh kaget karena dia ngerti saya kalau bilang tidak mau, tidak mau. Titik. Tidak ada orang yang bisa bilang, ayo datang. Tidak. Saya bilang tidak ya tidak. Itu saya. Tegar tengkuk. Nah, saya berterima kasih sama Bu Eli. Waktu saya datang, Bu Eli itu sambut saya. Saya tuh jadi, hati saya tuh maknyes. Seorang gembala yang humble.
Itu yang saya dapat. Terus dia peluk saya, nangis saya. Orang kalau zaman sekarang, zaman now bilang, bucin, budak cinta. Tapi kalau buat saya bukan bucin, bukan budak cinta. Tapi saya butuh cinta. Nah itu loh. Saya seperti orang Jawa kalau bilang diwongke. Diterima apa adanya sama Bu Eli. Saya didoakan, dia bilang, kamu pokoknya ya harus bisa ngampuni, melupakan, kamu minta tolong sama Tuhan. Itu buat hati saya tuh agak sedikit lumayan. Saya tuh tidak sadar. Waktu saya datang, itu saya baru ngeh 1 tahun kemudian. Ternyata judulnya Di Saat Hatimu Kacau kalau nggak salah. Itu saya kaget sekali. Dan memang hatiku ya lagi kacau. Nah, soalnya gimana? Pahit. Sampai suatu saat saya berdoa terus. Tuhan itu seperti mencabut kepahitan dalam hati saya. Saya sampai nangis kayak gitu. Saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Saya nyerah. Saya cuma angkat tangan sama nangis. Ya wis, aku tak nurut, wis tak nurut, wis. Meh mbok apakno wis aku tak ikut Tuhan. Aku nurut. Di titik itu saya baru ngerti. Tuhan pulihkan hati saya, jamah hati saya. Kayak ada makplong. Hati saya tuh rasanya kayak bebas. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan itu ternyata banyak teman saya yang akrab terutama ya, itu bilang sama saya, kamu sekarang kok beda ya? Saya dibilang beda tuh bingung. Beda apanya toh? Saya cuma bilang gitu. Beda. Wajah kamu terlihat ceria, cerah, murah senyum. Nggak kayak biasa nih. Sepertinya ya dulu tuh peteng wajahnya. Muram. Saya kaget waktu dibilang gitu. Saya ketemu beberapa tuh bilang gitu sama saya. Sampai suatu saat sahabat saya bilang, kamu berubah ya. Sejak kamu ikut PD Victory. Kaget saya. Saya bilang, iya ya, itu kayak bengkel reparasi buat saya. Tuhan bentuk saya sedemikian rupa. Makanya saya berterima kasih. Kalau Tuhan tidak nolong saya, narik saya ke PD Victory, saya ya tidak tahu. Saya mungkin masih kepahitan sampai sekarang. Karena apa? Karena itu sampai, aduh, ngeri buat saya. Itu kan sudah, karena sudah mengakarnya itu loh. Jadi, wow, luar biasa. Saya sering dengerin firman dari Bu Eli. Lewat firman itu, saya praktekkan. Kadang saya cuma bilang, Tuhan, seperti kepala hamba di kepala perwira di Kapernaum. Bilang sama Tuhan, sepatah saja, kata saja Tuhan, maka hambamu akan sembuh. Saya sampai bilang gitu, Tuhan, cukup buatku Tuhan, sepatah kata saja. Itu akan menyembuhkan aku. Akan membuat aku sukacita, mengerti apa sih mbok mau. Tapi tolong saya. Dan kata-kata itu betul-betul mujizat. Apa yang ada di Alkitab itu mujizat buat saya. Dulu kesannya kayak, oh gitu. Tapi firman yang nemplak hati saya itu, saya hidupi dan luar biasa. Sampai suatu saat pernah Roh Kudus kasih saya lagu. Lagunya seperti ini. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu,
Engkau kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Itu tuh luar biasa buat saya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan pada saya. God bless you. Wow.